Baik, kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen pengadaan proyek. Di era digital, pengadaan bukan hanya tentang membeli, tetapi tentang membangun strategi kemitraan, mengendalikan biaya, dan memitigasi resiko. Kita akan melihat bagaimana mengelola kontrak dan vendor yang secara efektif. Ada keputusan kunci pengadaan. Langkah pertama dalam pengadaan adalah keputusan strategi, analisis buat atau beli. Baiklah kita buat secara internal menggunakan sumber daya tim kita atau beli dari vendor eksternal. Dalam konteks digital, keputusan ini mencakup pengadaan layanan cloud seperti IaaS, PaaS, EaaS, atau talenta eksternal. Keputusan harus didasarkan pada keahlian internal, resiko keamanan, batasan jadwal, dan yang terpenting total biaya kepemilikan. Total biaya kepemilikan tidak hanya mencakup harga lebih awal, tetapi juga biaya pemeliharaan, pelatihan, dan dukungan jangka panjang. Selanjutnya ada pembagian resiko kontrak, 3 jenis utama. Yang pertama, kontrak harga tetap. Resiko utama ditanggung oleh penjual, kita membayar harga yang disepakati terlepas dari biaya yang dikeluarkan penjual. Cocok untuk cakupan yang jelas dan stabil. Yang kedua, kontrak biaya ditambah biaya. Resiko utama ditanggung oleh pembeli, kita membayar semua biaya penjual ditambah biaya keuntungan. Cocok untuk lingkung yang sangat tidak pasti seperti R&D. Terus yang ketiga adalah kontrak waktu dan material. Ini adalah gabungan, sering digunakan untuk penambahan staf atau pekerjaan kecil. Resiko di bagian namun perlu pengawasan ketat. Selanjutnya ada proses PMBOK untuk pengadaan, ada 4 proses. Manajemen pengadaan proyek diatur dalam 4 proses PMBOK. Yang pertama, rencanakan pengadaan. Menentukan apa yang akan dibeli, kapan dan bagaimana. Output utamanya adalah rencana manajemen pengadaan. Yang kedua, lakukan pengadaan. Ini adalah proses mengeksekusi rencana. Kita mengirim permintaan penawaran RFI, melakukan evaluasi proposal, dan melakukan negosiasi untuk mencapai kontrak yang ditandatangani. Selanjutnya yang ketiga, kendalikan pengadaan. Mengelola hubungan dengan vendor, memastikan kinerja kontrak terpenuhi, dan mengelola perubahan kontrak. Yang keempat, tutup pengadaan. Rekonstruksi semua pekerjaan telah diselesaikan secara memuaskan, melakukan pembayaran akhir, dan penutupan kontrak secara formal. Selanjutnya ada fokus pada risiko dan ketersediaan pengadaan cloud. Dalam proyek digital, pengadaan layanan cloud sangat umum dan ini memerlukan perhatian khusus pada risiko dan ketersediaan. 2 dokumen dan konsep kunci harus diperhatikan. Yang pertama, perjanjian tingkat layanan. Ini adalah dokumen wajib yang mendefinisikan secara ketat metrik seperti jaminan ketersediaan dan waktu respon, serta penalti finansial jika SLA tidak terpenuhi. Yang kedua, model tanggung jawab bersama cloud. Penting untuk dipahami bahwa keamanan cloud adalah tanggung jawab bersama. Vendor tidak bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur, server, data center, sementara kita pembeli bertanggung jawab atas data, konfigurasi, dan keamanan akses kita sendiri. Kesimpulannya, pengadaan proyek yang efektif adalah alat strategis untuk memastikan resiko minimum dan nilai maksimum. 3 poin kunci. Yang pertama, fokus pada nilai. Selalu gunakan TCO, total biaya kepemilikan, untuk membenarkan investasi bukan hanya harga awal. Yang kedua, pilih kontrak yang tepat. Cocok resiko dengan jenis kontrak untuk EQ, harga tetap untuk lingkung yang jelas. Yang tiga, kelola kemitraan yang kuat dan pemahaman yang jelas tentang pembagian tanggung jawab adalah garis pertahanan pertama Anda dalam layanan digital. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.